Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar pemirsa? Jumpa kembali bersama saya Hamdan Al-Kafi, dan kali ini kita di acara spesial live event launching gerakan Cinta Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional yang dihasilkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Dan pemirsa, gerakan Cinta Zakat pada hari ini akan menayangkan secara live langsung prosesi zakat yang dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dan juga Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin beserta kepala daerah di tanah air. Dan acara gerakan Cinta Zakat ini untuk mengkampanyekan tunai zakat dan juga sedekah yang bisa dilakukan secara langsung maupun online. Karena mengingat kondisi saat ini masih diliputi dengan pandemi COVID-19. Dan pemirsa, izinkan saya untuk berbincang-bincang mengenai acara dari launching gerakan Cinta Zakat ini oleh Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas. Kita akan langsung berbincang dengan Yai Holil Nafis di sini. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Dan juga dari pimpinan Basnas Republik Indonesia, Prof. Nadratul Zaman Hussein. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Syukur jazilan telah hadir bersama kami, para masayikh kami di sini. Sebelumnya izinkan saya untuk mengutip salah satu ayat suci Al-Quran, surah Al-Baqarah 43, Yai. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar rakiin. Dan laksanakan sholat dan juga tunaikanlah zakat. Dari penafsiran ini, Allah memerintahkan laksanakan sholat, setelah itu langsung tunaikan zakat. Sebenarnya, Prof, yang ingin disampaikan oleh Allah itu apa? Setelah sholat, kewajiban dengan Allah, saat itu langsung tunaikan zakat. Mungkin sesama manusianya, apa yang ingin disampaikan oleh Allah saat ini? Iya, terima kasih. Saya rasa ayat ini juga tidak hanya satu ayat di sini ya, yang bergandengan antara sholat dengan zakat ya. Banyak lagi ayat-ayat yang bergandengan ya. Dan kalau kita lihat bahwa kalau sholat itu kan doa yang langsung kepada Allah, habluminallah. Habluminallah. Dan maka zakat ini habluminan-nas lebih banyak. Walaupun juga ada berkaitan dengan habluminallah. Jadi ini digandengkan supaya betul-betul keimanan kita dengan hati dan juga pelaksanaannya itu diwujudkan dalam kita mencintai sesama dengan cara memberi zakat. Dan ini kata Allah di ayat lain bahwa tijaran lan taburo, bahwa ini adalah berbisnis yang tidak akan pernah merugi kata Allah. Masya Allah. Jadi oleh karena itu zakat ini bersifat tumbuh dan bermanfaat untuk yang du'afa, yang miskin. Dan kita tahu kalau orang yang mempunyai, yang agniya itu, dia dibersihkan hartanya dengan berzakat. Jadi dia memberi karena dia ingin membersihkan. Lalu si penerima, si mustahik, tentunya menerima ini dengan harapan bahwa dia bisa berubah kehidupannya, kalau bisa dari mustahik bisa menjadi muzaki. Allahumma amin. Oleh karena itu ayat ini digandengkan, salah satu bentuk menurut hemat saya adalah manifestasi dari habluminallah yang cukup jelas sebenarnya dalam Islam. Hubungan ini yang membuat kita lebih hidup, lebih seimbang, selaras dan serasi karena kita memiliki aspek kehidupan bermasyarakat dan bermuamalah dengan manusia lain. Dan cinta kemanusiaan inilah yang sebenarnya yang dikembangkan oleh ajaran dari zakat ini. Baik. Yai, untuk hal ini kenapa Allah memerintahkan sholat langsung tunaikan zakat? Ada tambahan ya? Kita ada dua kalau pengen kita ini aman dan damai hidup. Hablum minallah, hablum minannas. Sholat itu ketika kita melakukan mi'raj ya, secara spiritual kepada Allah, komunikasi dengan Allah. Kemudian ketika berzakat adalah bagaimana merekatkan antara satu dengan yang lain. Dan zakat itu ingat adalah mandatori, kewajiban, bukan kedermawanan. Artinya kalau kita tidak berzakat sebenarnya kita sudah mengambil hak orang lain yang kita tidak tunaikan kepada orang lain itu. Ya, pada mustahikin, orang-orang yang berhak untuk menerima zakat itu. Karenanya bagi kita orang yang berzakat itu membersihkan. Yuzaki wa tutahhir. Jadi tuzaki wa tutahhir. Jadi zakat itu membersihkan, mensucikan. Kalau mensucikan itu bukan hanya sekedar bersih, tapi hal yang abstrak pun bisa dibersihkan. Kalau bersih mungkin yang konkret-konkret aja, yang kelihatan yang kita bersihkan. Tapi ketika kita bicara mensucikan itu nggak kelihatan. Orang perempuan yang mau sholat sudah selesai dari headnya itu kan bersih suci. Dia mandi besar nggak kelihatan. Nah, tapi kalau bebersih itu yang konkret. Oleh karena itu ketika kita berzakat sebenarnya mensucikan diri dari ketamakan kita.
Kita tidak tamak untuk ambil punya orang lain. Kita tidak menyimpan milik orang lain. Hakun lisa'il wal mahrum. Orang yang nggak mampu, orang yang nggak punya, orang yang meminta-minta, kita perlu kasihkan kepada mereka. Meskipun dalam Islam mengajarkan orang yang nggak mampu sebaiknya menjaga iffah, nggak boleh minta-minta ya. Tetapi ada orang yang nggak kuat nahan, dia harus minta. Tapi sebelum minta, oleh karena itu zakat kalau bisa diantarkan langsung oleh muzaki, kalau tidak melalui badan amil zakat. Badan amil zakat yang akan mengantarkan. Jadi orang yang tak mampu itu tidak merasa direndahkan. Karena kalau tidak, dia kemana dia akan minta. Oleh karena itu ketika dulu antara zakat dan pemerintahan, dua hal yang harus memang sinergi. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq juga pernah merangi orang yang nggak membayar zakat. Karena dia akan menghancurkan sistem kerekatan kita, kohesivitas kita. Makanya di zakat ini penting untuk kita serukan, apalagi di bulan Ramadan ini, agar kita mau mengeluarkan. Bisa saja dibikin rutinitas setiap Ramadan mengeluarkan zakatnya, setiap Ramadan zakatnya. Kalau zakat masih dirasa kurang penuh, tambahin dengan infaknya, tambahin dengan sedekahnya, bahkan ditambahin dengan wakafnya. Jangan zakat fitrahnya aja, zakat malnya juga dikeluarin ya, Prof ya. Zakat mal. Taib. Terkait dengan hal ini, Yai dan Prof, kita akan sebelum kita bergabung dengan Istana Negara, di berbagai daerah lainnya juga diadakan acara yang sama ini untuk mengkampanyekan tunai zakat. Nah, acara pembayaran zakat ini dilakukan oleh kepala daerah masing-masing. Saat ini kita akan mencoba bergabung dengan reporter kami yang ada di Palu, Sulawesi Tengah, Sabda Role. Ya, kita akan mencoba menghubungi rekan kami di Palu. Silakan peran Anda, Sabda. Ya, Alka, pagi tadi Gubernur Sulawesi Tengah Longki Janggola ini ikut serta dalam gerakan Cinta Zakat. Dan pagi tadi bertempat di kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah. Gubernur Sulawesi Tengah ini menyerahkan atau membayarkan langsung zakatnya dan diserahkan kepada tim dari Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Tengah. Dan berikut informasi selengkapnya. Ini saya sudah bersama dengan Gubernur Sulawesi Tengah, Bapak Longki Janggola. Selamat pagi Pak Longki, tadi Bapak sudah menyerahkan langsung zakatnya dan hari ini juga bertepatan dengan peluncuran dari gerakan Cinta Zakat. Pak, bagaimana nantinya pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengkampanyekan gerakan Cinta Zakat ini kepada masyarakat Sulawesi Tengah? Ya, terima kasih Dek. Saya Longki Janggola ditemani oleh Ketua Basnas Sulawesi Tengah, Ibu Prof Dahlia. Kami Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya saya, selama saya menjadi gubernur ini, ya selalu berusaha bagaimana masyarakat, khususnya masyarakat Muslim, itu tahu kewajibannya membayar zakat. Karena itu adalah kewajiban seorang Muslim yang dari penghasilannya itu ada hak orang lain. Ya 2,5%, ya Prof ya, itu. Yang di sini kuncinya sebenarnya. Makanya saya sebagai gubernur mulai saya galakan dulu ke pegawai saya di lingkungan pemerintah provinsi, semuanya tidak terkecuali, dengan yang mungkin terpaksa dengan pemotongan gaji mereka. Yang kita ada besarannya, ada edaran gubernur. Dan bukan nanti di sini saya melakukan seperti itu. Bahkan waktu saya menjadi bupati Parigi Motong itu saya perdakan malah zakat itu. Ya, jadi betul-betul kami merasa sangat penting untuk mensosialisasikan cinta zakat ini. Karena ini manfaatnya juga luar biasa buat yang berhak menerimanya. Jadi memang selama ini yang pengelola dan penerima penyalur itu ya, penyalur zakat itu melalui Basnas, Sulawesi Tengah. Dan kami sebagai yang memberi, saya khususnya sebagai gubernur ikut mengawasi bagaimana penyaluran yang sudah disalurkan oleh Basnas ini, apakah sudah tepat sasaran apa belum. Dan kadang-kadang malah kami memberikan masukan. Kami meminta Basnas untuk menyalurkan zakat itu kepada kelompok ini, pemberdayaan ekonomi kerakyatan ini, kepada masyarakat yang ini, dan seterusnya. Nah, dari Basnas itu suka atau tidak suka langsung menindaklanjutinya.
Nah, artinya dari sisi pengawasan terhadap penggunaannya tepat sasaran atau penggunaannya sesuai dengan peruntukannya, saya yakin dan percaya sudah kami lakukan bersama. Itu kerjasama antara bermitra dengan Basnas Sulawesi Tengah. Ya, pemirsa, kita langsung menuju ke Istana Negara untuk menyaksikan secara langsung prosesi zakat yang dikeluarkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan juga Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, yang kami hormati Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, para Menteri Kabinet Indonesia Maju yang sempat hadir pada kesempatan kali ini, Bapak Mensesnek, Bapak Mendagri, Ibu Menteri Keuangan, Bapak Menteri Agama, serta para menteri yang hadir secara online, serta seluruh jajaran, para gubernur Indonesia yang hadir secara online, khususnya Gubernur Jawa Tengah, Sumsel, Sulteng yang akan melaksanakan zakat pada hari ini juga, Direktur Utama Bank Syariah Indonesia, Direktur Utama Bank Tabungan Negara, jajaran pimpinan Basnas RI, Direktur BUMN Muzaki Basnas, pimpinan Basnas Provinsi, Kabupaten Kota, LAS se-Indonesia yang hadir secara online, serta seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Bapak Presiden yang kami hormati, bagi Basnas dan insya Allah bagi seluruh umat Islam Indonesia, hari ini tepat tanggal 3 Ramadan 1442 Hijriah adalah hari yang membanggakan dan monumental karena akan dilaksanakan zakat istana dengan ditandai pembayaran zakat oleh Bapak Haji Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, dan sekaligus peluncuran gerakan cinta zakat. Bapak Presiden yang terhormat, kami laporkan bahwa visi Basnas 2020-2025 adalah menjadi lembaga utama menyejahterakan umat. Hal ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden tanggal 24 Februari 2021 dan Bapak Wakil Presiden yang menegaskan agar Basnas menjadi lembaga kuat, terpercaya, akuntabel, modern sebagai badan yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan zakat secara nasional. Visi tersebut kami elaborasi menjadi 9 misi utama dengan tagline pilihan pertama pembayar zakat lembaga utama menyejahterakan umat dengan prinsip aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI. Bapak Presiden dan para hadirin yang kami hormati, dalam menghadapi COVID dan berbagai macam musibah, bencana banjir di NTT, bencana alam di Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, dan DKI Jakarta, Basnas telah memberikan bantuan secara langsung maupun melalui Basnas Provinsi yang bekerja sama dengan gubernur masing-masing daerah. Khusus untuk bencana banjir di NTT, saat Rakornas Basnas seluruh Indonesia telah mengumpulkan bantuan sejumlah 1,5 miliar secara langsung dan akan segera disalurkan. Dalam menghadapi COVID-19, Basnas telah menginisiasi 3 program pendistribusian, yaitu program darurat kesehatan, program darurat sosial ekonomi, dan program kelanjutan yang sudah berjalan. Untuk ketiga program ini, hingga tahun 2020, Basnas dan seluruh organisasi pengelola zakat setidaknya telah mendistribusikan dana lebih dari 722 miliar dengan total penerima manfaat mencapai 5.600.000 jiwa, di mana sebesar 115 miliar disalurkan untuk program darurat kesehatan, 607 miliar untuk program darurat sosial ekonomi. Dalam kesempatan ini juga kami laporkan bahwa salah satu contoh yang diberikan kepada Ibu Sarmi sebagai percontohan pemberdayaan ekonomi umat adalah seorang wanita pedagang kerupuk kulit yang mendapatkan bantuan sebesar 44,5 juta rupiah di akhir tahun 2019 dan saat ini sudah beromset 30 sampai 40 juta rupiah dengan nilai keuntungan sebesar 20% per bulan. Di bidang pendidikan, kami memberikan bantuan beasiswa untuk ratusan siswa dan beasiswa afirmasi cendekia Basnas yang diwakili oleh Ananda Faiz Waroi, putra asli Papua. Kami juga memberikan beasiswa untuk mahasiswa S3
dalam menyelesaikan pendidikannya baik dalam dan luar negeri. Dalam rangka untuk meningkatkan bantuan mahasiswa luar negeri, kami telah menyurati seluruh duta besar seluruh dunia membentuk UPZ yang hasil pengumpulannya dapat didistribusikan membantu mahasiswa maupun warga negara Indonesia yang berkebutuhan di luar negeri. Kami juga laporkan, kami baru saja menginisiasi bentuk pemberdayaan ekonomi umat di wilayah kepulauan. Sebagai contoh di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, telah didirikan Basnas Mat, Grosir, dan Eceran yang dipasarkan melalui toko-toko kecil yang mobile. Basnas juga membuat perahu kecil sejumlah 99 buah untuk para mustahik nelayan Indragiri Hilir dan perahu besar yang rencana 10 buah, di mana perahu besar tersebut akan memfasilitasi menjual ikan-ikan dan nelayan kecil dan sekaligus juga memasarkan barang-barang dari Basnas, Grosir, dan Eceran. Bapak Presiden yang kami hormati, dari apa yang kami sampaikan tersebut bahwa kami ingin menyampaikan satu komitmen bahwa insya Allah Basnas akan menjadi pengelola zakat nasional yang handal. Oleh karena itu, dari uraian yang kami sampaikan, ada 4 komponen ekosistem zakat, yaitu yang pertama, harta yang sejatinya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, muzaki yang merupakan wajib zakat. Ketiga, mustahik yang merupakan golongan yang berhak memperoleh dana zakat. Dan keempat adalah amil yang bertugas menjadi fasilitator dalam penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat. Dengan adanya bangunan ekosistem zakat tersebut akan tercipta sebuah alur komunikasi yang bersifat ketuhanan, ittisolatul ilahiyah, hubungan kemanusiaan, ittisolatul insaniyah, dan komunikasi kemasyarakatan, yaitu ittisolatul istimaiyah antara seluruh stakeholder di dalam ekosistem tersebut. Yang lebih menarik dari semua hubungan tersebut adalah terciptanya koridor ketuhanan, penghambaan dalam ranah ekonomi, dan koridor pemerintah dalam hal ini amil dalam rangka ikut membersihkan pemilik harta para muzaki dan untuk membantu para mustahik. Itulah mengapa gerakan cinta zakat menjadi sangat penting karena esensi yang mencintai sesama. Gerakan yang menjadi manifestasi keseluruhan sila dalam Pancasila. Oleh karena itu, dalam rangka untuk memperkuat gerakan cinta zakat, kami mohon kepada Bapak Presiden berkenan meluncurkan secara resmi pada kesempatan kali ini dan dalam rangka untuk manifestasikan budaya gotong royong, sekiranya Bapak Presiden juga berkenan untuk mengeluarkan Perpres tentang pengelolaan zakat pendapatan dan jasa melalui Badan Amil Zakat Nasional pada Kementerian Lembaga, TNI, Kepolisian Republik Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah. Bapak Presiden dan para hadirin yang kami hormati, untuk lebih memberikan literasi gerakan cinta zakat, kami telah mengeluarkan sebuah buku gerakan cinta zakat. Dan Alhamdulillah sebagai salah satu contoh kami telah menandatangani MOU antara Basnas dengan Bank Syariah Indonesia, yaitu pada tanggal 14 April, guna optimalisasi pengumpulan maupun penyaluran zakat karyawan BSI dan masyarakat seluruh Indonesia. Kami berharap kerjasama ini akan diikuti oleh BUMN lainnya, baik di bidang perbankan maupun non-perbankan. Bahkan kami juga berharap bisa diikuti oleh seluruh perusahaan swasta agar pengelolaan zakat Indonesia semakin sinergi, lebih optimal dalam rangka menciptakan ekonomi yang ilahiyah. Bapak Presiden yang kami hormati dan seluruh hadirin, demikianlah hal-hal yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan, kesehatan, khususnya Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, agar terus dapat memimpin bangsa dan negara yang kita cintai ini untuk menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian kami ucapkan sekali lagi dengan bangga dan ucapan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia peluncuran gerakan cinta zakat.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, yang saya hormati para Menko, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang saya hormati Ketua Basnas, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nur Ahmad MA, beserta seluruh pimpinan Basnas di Provinsi, yang saya hormati para gubernur, hadirin hadirat undangan yang berbahagia. Alhamdulillah pada hari ini saya bersama dengan Bapak Wakil Presiden dan para Menteri Kabinet Indonesia Maju bisa tetap berzakat di tengah pandemi dan untuk tetap juga mematuhi dan menjaga protokol kesehatan. Saat ini zakat bisa dilakukan secara online. Berzakat merupakan kewajiban umat Islam untuk berbagi rezeki, untuk berbagi kebahagiaan dengan saudara-saudara kita, utamanya para mustahik. Dan saya harapkan dana zakat yang dihimpun oleh Basnas ini dapat dipergunakan sebaik-baiknya untuk membantu saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan akibat pandemi COVID, dan juga untuk membantu mengentaskan kemiskinan secara menyeluruh di negara kita. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini, saya juga akan meluncurkan secara resmi gerakan Cinta Zakat yang mendorong partisipasi masyarakat untuk meningkatkan zakat, infak, dan sedekah, dan memastikan penyalurannya tepat sasaran, betul-betul sampai pada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Gerakan Cinta Zakat ini sejalan dengan program pemerintah yang memiliki kerja sangat besar untuk mengentaskan kemiskinan, menangani musibah dan bencana, serta menuntaskan program-program SDGs. Saya juga mengimbau seluruh pejabat negara, BUMN, perusahaan swasta, kepala daerah di seluruh tanah air untuk menunaikan zakat melalui amil zakat resmi untuk membantu mewujudkan kesejahteraan dan juga memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Semoga zakat yang kita keluarkan akan menyempurnakan ibadah puasa kita, menyempurnakan ketakwaan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim saya luncurkan gerakan Cinta Zakat pada siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh Baik, syukuran jazilah masih bersama kami di live event Gerakan Cinta Zakat, dan tadi kita sama-sama rasakan bagaimana prosesi mulai acara dari Gerakan Cinta Zakat yang ada di Istana Negara Jakarta. Presiden Jokowi dan juga Ketua Basnas Republik Indonesia Kiai Haji Nur Ahmad tadi memberikan sambutannya. Kita sejenak dulu berbincang terkait dengan Gerakan Cinta Zakat. Ini apa urgensinya dibentuk sebuah gerakan gitu, Prof? Kalau gerakan ini kan memang kita ingin menggerakkan masyarakat, umat, agar menjadi zakat, artinya mencintai sesama kita. Tetapi sebenarnya kita punya fakta. Kita punya lembaga Puskas, Pusat
studi kajian daripada Basnas ini, yang literasi zakat ini masih rendah. Tentu pengetahuan ini kan penting. Ilmu itu penting dalam mengamalkan ibadah zakat ini. Baik. Nah ini kita masih rendah, harus kita akui. Dan gerakan cinta zakat ini ingin mengetuk hati para agnia, para pengusaha, para orang kaya, bahwa dengan berzakat ini juga menumbuhkan ekonomi. Jadi dalam ekonomi itu ada circle flow of money, perputaran uang. Jadi kalau dia dari yang kaya memberikan kepada mustahik yang miskin ini, itu akan terjadi perputaran keuangan. Dan kalau diberikan kepada modal kerja, jadi menjadi multiplier effect. Jadi secara ekonomi sebenarnya akan menumbuhkan pertumbuhan ekonomi. Jadi pada saat sekarang, saat pandemi, kan namanya pertumbuhan ekonomi stagnan sekarang, nggak bergerak. Nah salah satu instrumen yang tanpa harus pakai APBN, itu adalah zakat ini. Dan potensi nilainya besar. Potensinya besar. Dari hasil studi ada 230 triliun. 230 triliun itu kan bukan kecil sebenarnya, ya. Nah, oleh karena itu kami mandang gerakan cinta zakat ini adalah penyadaran, kesadaran masyarakat, khususnya kepada agnia yang kita harapkan, harapan dia itu nantinya jadi pemberat amal beliau nanti di akhirat. Dan si muzaki pun harapannya akan berubah nasibnya dengan adanya zakat ini. Baik, Prof. Kita sama-sama saksikan, Yai dan Prof. Ini prosesi penyerahan zakat dari Presiden Joko Widodo ke Basnas. Ya. Kemungkinan ini zakat mal beliau Zakat mal. mungkin ya pastinya ya. Tadi Prof sudah disinggung literasi zakat masyarakat Indonesia masih sangat rendah, Masih ya, rendah. Prof, ya. Kenapa ini bisa terjadi? Ya mungkin padahal mayoritas Muslim Indonesia sebagian besar mayoritas penduduknya adalah Muslim. Namun butuh gerakan cinta zakat semacam itu. Apakah firman Allah kurang semacam itu, yang kurang mengena di hati atau seperti apa? Ya kan disebutkan dalam hadis as-shadaqatu burhanun. Orang berzakat itu, bersedekah itu tanda keimanan. Jadi orang yang berzakat, bersedekah, iman, kalau yang dia berikan adalah tabungan dia di akhirat kelak. Bahwa yang dia berikan tidak hilang. Sebenarnya Allah akan menggantinya apakah di dunia atau di akhirat. Atau dua-duanya, dunia dan akhirat. Itu pasti akan datang. Nah, perlu di literasi rendah ini saya pikir berkaitan dengan pengajaran. Mungkin dulu hanya mendengar tapi tidak sampai menginternal dalam dirinya. Makanya kita ada watawasabil lagi watawasabil sabir, kan saling mengingatkan. Jadi fadzakir fa inna tanfa'ul mu'minin, kalau kita mengingatkan pasti bermanfaat pada yang lain. Suatu saat kadang kita ini sudah tahu tapi belum sadar. Nah, ketika berulang-ulang kita sampaikan maka akan ada kesadaran, apalagi ketika berbicara bahwa zakat itu bukanlah kedermawanan, tetapi dia merupakan kewajiban, dan momentumnya Ramadan ini adalah seluruh pahala dilipat gandakan. Masya Allah, ini momentum yang paling tepat untuk beramal. Dan kita sedang merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang berkekurangan. Kekurangan pada saat lapar juga ya. Jadi dia mudah tersentuh hatinya itu. Masya Allah. Kita saksikan juga Kiai Haji Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia, menyerahkan zakat mal beliau di petugas Basnas. Ini sebenarnya Prof, saya lihat dan amati para petugas Basnas ini mereka jemput bola ya, bahkan di kantor-kantor di BUMN, di mall-mall, bahkan sampai di mall ya, Prof. Di mall kita jemput bola. Jadi jemput bola ini dalam rangka untuk mempermudah para muzaki, itu kita permudah untuk dan juga bisa memberikan zakat dan nanti menunjuk siapa muqayyad, jadi zakat muqayyad. Nah, jadi boleh. Jadi, nanti kita lakukan. Jadi ini yang mempermudah. Gitu ya. Nah ini, tapi kesadaran kepada kami lembaga Basnas tadi, ini masih juga kurang. Kami ini masih dianggap NGO. Ya, jadi hanya sebatas baru NGO ya. NGO seperti itu kedudukan. Padahal makomnya ya untuk seorang Basnas ini kan ada badan amil ya. Badan dari negara. Dibentuk oleh undang-undang. Cuman kita perlu mendorong juga, selain nanti juga didorong kita yang ASN itu berzakat, ketika dipotong dianggap pajak aja, bukan pengurang pajak. Itu lebih bagus lagi, sehingga orang bisa milih antara bayar pajak atau bayar zakat gitu. Kita juga saksikan tadi selain Presiden Joko Widodo dan Wapres Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan juga nampaknya sejumlah menteri kabinet membayarkan zakatnya ya, zakat harta, zakat penghasilannya semacam itu ya. Alhamdulillah Ibu Sri Mulyani lagi dilayani. Allah. Ada Menko Polhukam kayaknya ya sebelah itu. Ya. Jadi saya pikir baguslah keteladanan. Jadi kita tidak hanya menyerukan tapi melaksanakan.
bentuk konkret. Bentuk konkret dan ini semuanya ada pejabat-pejabat negara dan sekaligus figur-figur yang memberikan, kita harapkan bisa memberikan contoh kepada masyarakat ya untuk mengetuk hati, mengeluarkan zakat, tidak hanya zakat fitrah nanti di penghujung Ramadan, tapi juga zakat penghasilan, zakat mal ya, zakat harta. Kalau memberikan itu kan dengan cinta kasih. Masya Allah. Ya, dan tadi membersihkan harta dan cinta kasih dengan harapan tadi kepada muzaki penerima itu ya ada sesuatu yang lebih baik. Ya, nah ini kan menurut hemat saya rasa cinta kasih ini kan yang kadang-kadang kita kurang. Namun kita baca Bismillahirrahmanirrahim dengan menunjuk Allah Maha Pengasih lagi Penyayang, maka sifat cinta kasih kita, rasa penyayang kita harus ada gitu ya. Salah satunya bentuknya di zakat ini. Masya Allah. Prof dan Kiai, kami akan mencoba bergabung dengan rekan kami yang ada di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Ada rekan kami Naufal Nurosa untuk melihat bagaimana jalannya penyerahan zakat dari Gubernur Jawa Tengah. Naufal, silakan laporan Anda. Dinas Gubernur Provinsi Jawa Tengah, yakni Bapak Ganjar Pranowo. Dan untuk sampai saat ini memang dari Gubernur sendiri masih berada di dalam untuk mengikuti Zoom yang memang disiarkan juga seperti itu bersama dengan pihak Basnas. Dan juga tadi kami melihat ada Ketua MUI Jawa Tengah, ada Bapak Kiai Haji Ahmad Daroji. Sementara untuk penyerahan zakat dan juga pemberian nomor pokok wajib zakat atau NPWZ ini rencananya atau dijadwalkan akan berlangsung setelah Gubernur mengikuti Zoom ini. Jadi nanti setelah Gubernur selesai mengikuti Zoom, kemudian Gubernur Ganjar Pranowo akan keluar dan kemudian langsung menuju ke meja yang sudah disediakan yang berada di ruang tamu tempat kami melaporkan saat ini untuk memberikan zakatnya. Kemudian juga akan menerima NPWZ yang akan diserahkan langsung oleh Ketua Basnas Provinsi Jawa Tengah. Dan untuk di kesempatan kali ini juga meskipun acaranya merupakan gerakan cinta zakat, namun untuk penerapan protokol kesehatan juga masih terus berlangsung, Alka dan juga pemirsa, di mana untuk jumlah pihak-pihak yang terlibat dalam acara ini dibatasi dan juga seluruh pihak yang terlibat juga wajib untuk terus mengenakan masker, kemudian menjaga jarak selama berlangsungnya acara, termasuk juga dari pihak Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan juga pihak Basnas sebagai penyelenggara. Alka. Baik, Novel, terima kasih laporan Anda melaporkan langsung terkait dengan prosesi penyerahan zakat dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Terima kasih. Assalamualaikum. Dan pemirsa juga Yai dan juga Prof, terkait dengan tadi Presiden dan juga Wakil Presiden serta Menteri-Menteri Kabinet bahkan Kepala-Kepala Daerah sudah memberikan contoh untuk ayo dong membayar zakat Anda. Jangan hanya zakat fitrah nanti di penghujung Ramadan, jelang Idul Fitri, tapi zakat penghasilan juga. Ini seharusnya dan wajib ya Yai ya. Ini hukumnya wajib 2,5% kita sisihkan. Apa sebenarnya tantangan dari Basnas untuk gerakan cinta zakat ini, Prof? Tantangannya sebenarnya ada kepercayaan. Kepercayaan? Iya, kepercayaan itu yang harus kita tumbuhkan terus. Bahwa kami ini sebagai pengelola amanah dan kami transparan. Oleh karena itu kami akan bangun sistem IT yang dengan HP nanti bisa dan juga akan men-trace siapa yang dapat dari zakat tersebut. Dan kita tahu bahwa dengan cara begitulah sebenarnya gerakan cinta zakat ini akan lebih meningkatkan kepercayaan kepada Basnas bahwa Basnas betul-betul amanah. Dan kita juga ingin bahwa data mustahik itu kita selalu validasi terus supaya jangan ada orang dapat double kiri kanan dapat sehingga betul-betul adil. Dan jangan lupa jangan ada tuduhan dengan Basnas sebagai lembaga pemerintah non struktural itu kita mengesampingkan tadi 8 asnaf tadi. Kita harus tunduk ke 8 asnaf itu. Itu tadi aman syar'i itu di situ. Aman syar'i, aman regulasi dan insya Allah aman NKRI. Jadi kami tidak mungkin menggunakan dana zakat ini untuk kepentingan lain. Harus betul-betul 8 asnaf tadi gitu ya. Nah inilah makanya kami bekerja sama dengan orang Islam, dengan MUI, itu kami akan terus mengeluarkan gerakan cinta zakat ini supaya betul-betul masyarakat tahu bagaimana sebenarnya berzakat itu, mengapa harus dengan Basnas, dan bagaimana nanti manfaatnya yang dirasakan. Dengan cara begini ada manajemen yang baik, yang akhirnya masyarakat tidak lagi ragu untuk menyerahkan zakatnya kepada Basnas karena pengelolaannya baik. Seperti itu tantangan kita. Baik.
Kaifa ra'yuka Kiai terkait dengan tantangan yang dialami oleh Basnas ini, mungkin kepercayaan dari masyarakat yang kurang terkait dengan penyaluran zakat mereka? Ya, secara kelembagaan memang ada pemahaman yang masih perlu terus disosialisasikan di mata masyarakat. Tadi dianggap NGO, bukan bagian dari pemerintah, kemudian masih ada persepsi bahwa kalau masuk ke Basnas itu orang-orang masih belum merata, masih ada persepsi itu, maka terus disosialisasikan. Tadi umumnya dengan cara aplikasi, orang bisa memantau zakatnya itu disalurkan kemana. Jadi sekali lagi dari Muzaki, maunya saya lebih Muzaki, bisa memantau siapa aja mustahiknya nanti ya, langsung dari aplikasi ini ya. Mungkin juga seperti tadi yang jadi sambutan Pak Ketua, Pak Kiai Nur Ahmad itu bagaimana teori snowball tadi. Jadi orang yang diberi zakat itu tahun berikutnya minimal sudah tidak lagi mustahik. Syukur-syukur 2 tahun berikutnya jadi muzaki. Ya, karena sebenarnya di dalam Islam itu bukan baik orang yang di bawah, ya ulia yang memberi yang lebih baik. Namun demikian Allah menciptakan ada yang di atas, ada yang di bawah, maka fasilitasi orang yang mampu kepada yang tidak mampu adalah dari badan amil zakat ini. Jadi mustahik yang menjadi muzaki data kita 35%. 35%. Iya. Jadi dari dia penerima, ya? Jadi berubah menjadi pemberi zakat. Artinya dari Basnas sendiri memiliki target dong. Setelah menyalurkan zakat ini, distribusikan zakat dengan benar dan pastinya amanah tadi, memiliki aman syar'i, aman regulasi dan juga insya Allah aman NKRI tadi, memiliki target sendiri dari Basnas. Iya, ya target besarnya kan pengentasan kemiskinan. Target besarnya. Lalu kita juga ingin dari masa pandemi ini orang-orang terpapar, terdampak ini juga ekonomi tetap bisa bangkit tanpa harus menunggu dari pemerintah. Karena bagaimanapun pemerintah ini kan ada birokrasi ya, ada proses ya. Dan kita tahu ya dengan adanya dana pendampingan dari Basnas ini akan bisa lebih cepat kita lakukan penyalurannya kepada orang-orang yang terdampak dengan pandemi COVID ini. Itu yang kita harapkan dapat terjadi dalam waktu yang singkat, sehingga masyarakat akan tahu bahwa berapapun rupiah yang dia berikan kepada kami itu kami akan mempertanggungjawabkan dengan baik dan hasilnya akan terlihat nyata kepada orang-orang yang menerimanya. Itu yang kita harapkan. Adakah waktu-waktu khusus di mana mungkin penyaluran dan penerimaan zakat dari para muzaki ini tinggi, mungkin di bulan suci Ramadan saja atau di mana semacam itu? Kami melihat selama pandemi ini rasa cinta pada zakat ini sudah ada tumbuh sebenarnya. Empati sesama juga ya. Ini ya. Karena memang budaya kita ya mungkin ya. Oleh itu kita tinggal bagaimana mendorongnya agar kepercayaan kepada Basnas itu semakin tumbuh dan juga mempercayai manajemen yang dilakukan oleh Basnas itu bisa dilakukan dengan baik. Sebenarnya itu yang intinya yang kita perlukan. Acara ini saya pikir bisa menjadi pendorong ya. Keteladanan para pemimpin kita, lalu kita juga berbagi di bulan Ramadan seperti ini bisa mendorong 2 hal. Yang pertama adalah orang lebih percaya pada Basnas. Basnas adalah lembaga negara, lembaga yang bisa menjadi sandaran masyarakat juga. Yang kedua adalah keteladanan para pemimpin. Kita harus lebih senang memberi daripada menerimanya. Jadi berupaya bagaimana kita bisa memberi, meskipun umumnya lebih dari zakatnya kan jadi sedekah. Jadi kalau zakatnya umumnya sekitar 5 juta, kita lebih baik lebihin saja jadi 6 atau 7 juta karena lebihnya menjadi sedekah dari kita dari aspek keagamaan. Nah dengan cara begini saya pikir bisa menggerakkan masyarakat untuk kita zakat. Dari sekarang lah saya pikir dikeluarkan dari awal-awal Ramadan, gak usah nunggu akhir Ramadan, biar orang juga tenang ya kan pada saat mau menjemput Lailatul Qadar itu sudah lepas dari kotoran. Karena sebenarnya kan zakat itu adalah yang tidak baik lah ya dari kumpulan zakat itu dari dirinya sendiri tapi baik buat orang lain. Oleh karena itu segera dikeluarkan dari awal agar kita segera membersih dan pada saat nanti kita Lailatul Qadar lebih mudah untuk mendapat Lailatul Qadar. Masya Allah, apalagi terlebih nanti menyambut hari kemenangan di Hari Raya Idul Fitri ya. Betul. Ya, kita sukacita jangan dibebani dengan tanggungan kewajiban zakat mal kita, apalagi belum zakat fitrah semacam itu. Rekomendasi MUI di dalam pedoman berpuasa di saat pandemi tahun ini, diantaranya adalah bagaimana mereka segera mengeluarkan di awal. Zakat fitrah pun begitu. Tidak usah nunggu di akhir karena memang saat pandemi ini banyak orang yang membutuhkan. Lebih afdol diawalkan daripada di akhir. Ya, kondisinya sekarang. Kalau secara waktu memang di akhir waktunya zakat fitrah. Tapi ketika di awal fitrah juga ini ya. Iya, zakat fitrah segera bisa dikeluarkan dari sekarang sudah bisa dikeluarkan. Sehingga kalau ada tetangga yang tak mampu atau ada orang yang membutuhkan, kita bisa segera disalurkan. Mungkin zakat fitrah nggak sampai ke Basnas, bisa pakai lembaga amil zakat terdekat itu bisa dilakukan itu. Intinya orang miskin, orang fakir itu digembirakan
dengan zakat fitrah kan. Jadi di awal-awal tidak apa-apa, saya juga setuju itu gitu ya. Nanti mau kasih lagi juga nggak apa-apa, cuma berapa hanya beras tidak seberapa gitu ya. Baik, Prof dan juga Yai, kita akan membahas lebih banyak lagi tentang gerakan cinta zakat ini. Pak pemirsa, kami akan terlebih dahulu jeda berikut ini. Tetap bersama kami di gerakan cinta zakat Basnas. Dipersembahkan oleh Baik, pemirsa dan juga masih bersama kami di sini saya Hamdan Al-Kafi dan juga Yai Halil Nafis dan juga Profesor dari Basnas. Kami akan membahas bagaimana Prof terkait dengan hal ini adalah yang kita dengung-dengungkan tadi, gerakan cinta Basnas, gerakan cinta zakat ini. Banyak sekali yang mungkin dari tadi adalah permasalahan kurang kepercayaan kepada Basnas ini. Pastinya dari Basnas memiliki program-program unggulan agar masyarakat tahu semuanya ini memang disalurkan dengan baik dan benar semacam itu. Ya. Tafadhol, Prof. Ya, kami punya zakat community development di beberapa daerah. Kami juga, artinya ini zakat produktif ya, Prof? Ya, produktif. Ya, jadi memang community development kita pemberdayaan ekonomi di masyarakat, berbasis masyarakat, komunitas. Lalu juga kami juga punya pusat pembibitan ternak yang membagikan ternak hasil pembibitan kita. Dan juga kita punya microfinance center. Jadi kita membantu untuk melalui microfinance ini permodalan. Dan juga kita memberikan modal kerja kepada usaha-usaha kecil menengah seperti warung-warung. Nah ini yang akan datang kalau kami bisa bekerja dengan BSI, Bank Syariah Indonesia, itu akan lebih dahsyat lagi. Karena dengan apa yang diharapkan dari kerjasama? Dengan kerjasama ini, dengan ini bahwa pertama muzaki itu akan terverifikasi dengan baik di bank. Yang kedua mustahik pun akan diverifikasi oleh bank dengan baik. Lalu kegiatan kita yang lain, karena bank itu kan manajemen risikonya sudah baik. Jadi kita bisa menggunakan bank ini untuk membantu sistem di Basnas. Dan juga IT-nya juga kita akan bisa pinjam sehingga semua proses-proses itu akan lebih mudah dan cepat dengan adanya Bank Syariah Indonesia yang membantu kami. Nah, oleh karena itu memang dengan pimpinan BSI kita berharap nanti pemberdayaan ekonomi ini betul-betul bisa dibantu melalui Bank Syariah Indonesia. Jadi banyak yang bisa kita kerjasamakan dan mereka juga tentu lebih profesional ya dalam hal pengelolaan keuangan ini. Ya, jadi selain dengan lembaga-lembaga keuangan juga Basnas tidak henti-hentinya menggandeng Majelis Ulama Indonesia dalam hal ini ya. Karena kita butuh fatwanya dan butuh keulamaannya ya. Karena di Indonesia ini siapa yang bicara mesti dilihat. Kalau ulama yang mendukung bicara, insya Allah Basnas selalu aman syar'i tadi. Masya Allah. Yai, terkait dengan zakat di tanah air sendiri ini, kita sorotin mungkin kita coba benchmark dengan negara-negara tetangga, mungkin Malaysia atau bahkan tadi sempat disinggung New Zealand dan Australia sendiri sangat mengapresiasi bentuk zakat dari masyarakatnya. Iya, sama sebenarnya kalau di Malaysia sama kita baru pengurang pajak. Pengurangan pajak di Malaysia ya. Tapi kalau di Australia tuh charity sudah dianggap, termasuk kita yang muslim mengeluarkan zakat sudah dianggap pajak. Makanya mungkin ini hanya sinkronisasi aja, kan sama-sama untuk kepentingan bangsa, sama kepentingan untuk umat. Jadi ketika orang membayar zakat itu lebih dari internal loh, orang pasti lebih jujur. Akan dikeluarkan takut ada yang tersisa hak orang lain di depan saya. Tapi orang bayar pajak saya nggak yakin. Kalau masih bisa ngeles kayaknya sebagian kita. Nah oleh karena itu kalau sama-sama diwajibkan, umpamanya ASN nanti diwajibkan, bisa mereka wajib bayar zakatnya, tapi dipastikan dia bisa bayar pajak sekarang biar nggak double tax kan. Kalau ASN nggak bisa bayar pajak, bayar zakat juga kan menjadi double tax. Oleh karena itu kalau ini bisa didorong semuanya bayar zakat, tetapi bisa dihitung sebagai pajak. Yang kedua ada persoalan lagi, mungkin antara kita memang sudah bayar zakat, tapi nggak pernah terdata di Basnas. Contohnya, namanya dia bayar zakat langsung kepada orang sekitar, tetangga atau apa, Adam gitu. Nah ini harus difasilitasi juga, gimana cara bisa dihitung bagian dari potensi yang sudah diakomodir oleh Badan Amil Zakat. Nah karena kan sekarang pencapaiannya dari 230 triliun itu kan nggak sampai 40%-nya yang diserap oleh Basnas itu. Saya yakin kalau itu bisa didata semua, ini bisa ketahuan. Sebenarnya orang berzakat, cuma dia tidak terdata. Makanya mungkin
aplikasi tadi yang melalui perbankan atau aplikasi kita itu bisa menyerap orang yang mengeluarkan zakatnya bisa dikeluarkan. Dan Kalau database-nya ketepatan juga zakatnya bisa dianggap pajak, akan lebih mudah lagi orang mendaftarkan baik, itu. Prof. Jadi aplikasi kita ini kita nanti berharap menjangkau, walaupun dia tidak ke Basnas, tapi kita bisa mencatatnya dia kemana. Dan kita akan verifikasi. Dan nanti kita akan cari jalannya bagaimana itu tetap bisa diakui sebagai pembayar pajak. Perlu digarisbawahi yang diverifikasi tidak hanya muzakinya tapi mustahiknya Mustahik juga. ya. Karena jangan sampai tadi itu kiri kanan oke. Artinya Terima dapatnya kasih double. ini. Orang lain ada yang nggak dapat. Nah, itu jangan sampai begitu. Keadilannya jadi hilang. Nah itu pentingnya ada Basnas, artinya orang jangan sampai menumpuk kayak layakuna dulatan bal aghnia. Tidak hanya di antara orang kaya ada zakat, tapi berikutnya jangan sampai ada mustahik itu menerima dari banyak hal, dari banyak orang, sementara ada orang yang nggak nerima sama sekali. Ini fungsinya adanya amil zakat seperti Basnas ini. Tayyip Yai dan Prof, kita akan menyapa rekan saya terlebih dahulu, ada Elsa Silalahi untuk melihat bagaimana jalannya penyerahan zakat Gubernur Sumatera Selatan. Elsa, silakan laporan Anda. Ya, Alka dan juga pemirsa, Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Herman Deru ini telah melakukan pembayaran zakat mal kepada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan. Penyerahan zakat mal ini berlangsung di kantor Gubernur Provinsi Sumatera Selatan yang mana ini berlangsung singkat dan diserahkan secara simbolik kepada perwakilan Basnas Provinsi Sumatera Selatan. Seperti apa berlangsungnya penyerahan zakat ini dan apa saja upaya Gubernur untuk membangkitkan semangat masyarakat Sumatera Selatan dalam berzakat, kita simak wawancara selengkapnya dari Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, boleh disampaikan bagaimana dengan penyerahan zakat yang kita lakukan hari ini kepada Basnas dan seberapa efektif ini Pak untuk membantu masyarakat? Ya, jadi hari ini ada secara simbolik saya menyerahkan zakat mal kepada Basnas Provinsi Sumatera Selatan, di mana ini bukan ajang untuk kita riak ya, tapi memberikan contoh kepada masyarakat tentang aktivitas kita menyerahkan zakat mal kepada badan yang memang resmi ditunjuk. Baik Pak, kemudian secara keseluruhan untuk Sumatera Selatan sendiri, seperti apa potensi zakatnya Pak untuk membantu pemerintah dalam membangkitkan ekonomi umat Pak? Saya sudah pernah hitung-hitung, lebih kurang potensi zakat itu sekitar 2 triliun di Sumatera Selatan ini. Untuk bisa kita ingatkan masyarakat, dan jika ini tertib, potensi bahkan bisa lebih dari 2 triliun di Sumatera Selatan ini dalam setahun. Nah, ini tentu akan sangat membantu jika penyalurannya tepat kepada lembaga apa, dan distribusinya juga tepat. Jadi muzaki memberikan kepada mustahik itu jelas ada yang menjembatani, bukan yang langsung tidak boleh, bukan, langsung boleh, tapi akan lebih baik melalui badan-badan yang sudah ditentukan, contoh misalnya Basnas. Nah, ini akan menjadi kekuatan ekonomi yang luar biasa bagi masyarakat sebenarnya. Karena diatur di asnaf ada 8 asnaf yang sangat menyentuh terhadap kegiatan sosial masyarakat dan ekonomi sebenarnya. Baik. Nah ini maka saya ajak masyarakat Sumatera Selatan dengan berpedoman kepada firman Allah, husmin amwalihim sodakotan, ambillah zakat itu. Jadi Basnas juga harus agresif untuk dapat mengambil zakat dari potensi yang ada. Baik, tentunya lebih efektif dengan melibatkan lembaga tertentu, termasuk Basnas, Pak ya? Iya, Basnas ini salah satu lembaga yang didirikan oleh pemerintah. Baik, Pak, terakhir nih, apa upaya yang Bapak lakukan untuk mengajak masyarakat Sumatera Selatan agar gemar dalam berzakat, Pak? Ya, gemar dalam berzakat itu tidak bisa hanya dengan teori. Maka saya selalu tunjukkan dengan contoh. Contoh bukan hanya saat menyerahkan, tapi contoh dari hasil zakat itu dipungut dijadikan apa. Nah ini juga saya ajak Basnas dan lembaga lainnya untuk aktif menyiarkan, khususnya Basnas, apa yang sudah dilakukan dari 8 asnaf itu, dari uang yang
sudah diambil oleh amil. Maka transparansi dalam pemungutan, transparansi dalam penggunaan. Mudah-mudahan ini akan menimbulkan semangat berzakat. Baik, terima kasih Bapak Deru. Terima kasih. Ya, Alka Gubernur Sumatera Selatan ini juga mengajak Basnas Provinsi untuk lebih transparan dalam pengelolaan zakat, sehingga ini bisa menimbulkan semangat masyarakat dalam berzakat. Dan sebagai informasi bahwa Gubernur Sumatera Selatan pada tahun 2020 lalu mendapatkan penghargaan dari Basnas Nasional sebagai Kepala Daerah pendukung kebangkitan zakat di Provinsi Sumatera Selatan. Demikian Alka, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Elsa. Assalamualaikum. Terkait dengan hal ini, Prof, sudah banyak dicontohkan dari para umaroh, presiden, wakil presiden, menteri kabinet juga, para kepala daerah sudah dicontohkan bagaimana zakat ini bisa memberi kemaslahatan untuk umat. Di penghujung jumpa kita kali ini singkat saja Prof, apa yang ingin disampaikan? Kami berharap umat mempercayai kami dan juga bisa memberikan saran dan pendapatnya. Datanglah ke website kami, datanglah kepada seluruh informasi yang ada di Basnas, sehingga kami bekerja pun akan tetap amanah karena selalu dipantau, diperhatikan oleh umat, dan kami merasa bahwa penyaluran dan pemungutan zakat dalam hal ini menjadi titik kritis bagi kami untuk dapat disampaikan kepada masyarakat apa-apa saja yang sudah kami kerjakan ini, sehingga kepercayaan tadi dari umat akan terlihat nantinya dengan bertambahnya orang menjadi muzaki, dan kita ingin para mustahik itu berubah menjadi muzaki juga pada waktunya. Artinya zakat produktif ya, nanti. sehingga harapan kita adalah Basnas sebagai lembaga pertama pembayar untuk membayar zakat, dan juga lembaga utama mensejahterakan masyarakat. Pastinya, dan tidak lupa juga selalu menggandeng dari Majelis Ulama Indonesia. Ayo berzakat melalui Badan Zakat Nasional. Masya Allah. Syukur jazilan Yai Khalil Hafiz dan juga Profesor Nahdlatul Zaman Hussein, pimpinan dari Basnas. Terima kasih pemirsa sudah menyaksikan acara launching Gerakan Cinta Zakat yang disiarkan langsung dari Istana Negara dan juga sejumlah daerah lainnya. Terima kasih dari narasumber yang sudah hadir di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Metro TV